Oke, jadi kita akan mulai dengan pelajaran mengenai health message. Mak di situ juga Mak dengar. Oke, jadi kita akan share screen ya, supaya semua bisa lihat dan berpartisipasi. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada input, masukan, go ahead. Ini apa? Ini kita belajar sama-sama. Oke, apakah bisa lihat? Iya, bisa, Aunty. Oke. Jadi kita punya pelajaran pagi ini, dia punya judul Preparation to Meet Our God, tapi ini baru bagian pertama ya, we just started, dan waktu yang kita punya kan hanya 1 jam sebelum kita lanjut ke yang lain, jadi kita hanya kasih pendek aja, dan ini bagian pertama. Oke, jadi pada sahabat ini kita akan lay down fondasi kenapa kita harus belajar mengenai health. Kenapa juga kita harus belajar mengenai medical missionary. Apakah itu berhubungan dengan keselamatan atau itu hanya suggestion atau komen dari Tuhan, kita akan belajar. Jadi blessed Sabbath to everyone. Kita akan mulai. Jadi seperti biasanya kalau kita Bible study sama-sama, kita minta saudara-saudara untuk baca, kita ganti-gantian, dan as you guys read, kita akan explain ya. Oke, jadi kita akan mulai. Kebetulan kita lihat Aunty Lucy sama Tanya, Kak Ali di situ. Jadi kita minta dulu, Tanya dulu dan. Oke, Tanya bisa baca Yohanes 17 ayat 18 dulu. Oke, Aunty. John 17 verse 18, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Oke, jadi siapa di sini yang me? Seperti engkau mengirim saya di dunia ini, sama juga saya akan mengirim mereka. Siapa ini me dan siapa ini them? Yohanes 17 itu kalian tahu apa di Yohanes 17? Bukankah ini doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tahu nggak Yohanes 17? Jadi sebelum Yesus disalibkan, Yesus kan berdoa untuk murid-muridnya. Jadi doa Tuhan Yesus bilang, sebagaimana Tuhan mengirim saya, me ini adalah Jesus di dunia ini, even so. Apa even so? Even so itu bukankah equal sign, sama dengan? Iya. Ya kan? Jadi sebagaimana Tuhan mengirim Yesus, begitu juga Yesus akan mengirim siapa? Dan ini siapa? Murid-muridnya ke dunia ini. Jadi bagaimana Tuhan mengirim Yesus ke bumi ini, sekarang Yesus mengutus murid-muridnya ke dunia, sama ya, equal sign. Even so itu equal sign. Nah, ayat 19 Tanya. Verse 19, and for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Jadi jadi ini for their sake itu untuk murid-muridnya. Yesus bilang, saya sanctify myself, supaya mereka juga disanctify melalui kebenaran. Jadi sebelum Yesus mengirim murid-muridnya, Yesus apa dulu dirinya? Dia sanctify dia punya diri supaya murid-muridnya disanctify dan mereka itu bisa dikirim kemana? World. Ke dunia, right? Oke, jadi dia punya urutan adalah Yesus sanctify himself supaya murid-muridnya mengikuti contoh Yesus dan murid-muridnya bisa disanctify melalui kebenaran dan mereka itu bisa dikirim ke seluruhnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku untuk murid-muridnya? Ayat 20, tanya. Verse 20, neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Jadi ini doa Tuhan Yesus bukan hanya kepada murid-muridnya sendiri, tapi kepada siapa juga? Siapa saja yang percaya perkataan Tuhan Yesus.
So is it applicable to me also? Yes. Yes, right? Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, dia tidak hanya berdoa untuk disciples-nya, dia berdoa untuk kita juga yang percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Jadi saya bisa ganti, sebagaimana Tuhan mengirim Yesus ke dunia ini, begitu juga Yesus akan kirim siapa? Kita kan ke dunia, right? Tetapi sebelum kita dikirim ke dunia, kita harus mengikuti langkah Tuhan Yesus, yaitu dia apa? Sanctify himself supaya saya disanctify dan saya bisa ke dunia. Oke. Nah, sekarang ngomong mengenai sanctify atau menyucikan diri. Apa yang harus disucikan ya? Jadi sebelum kita pergi ke dunia, kita harus disucikan kan, sama Tuhan Yesus juga disucikan. Apa yang harus disucikan? Boleh Kak Ali baca 1 Tesalonika 5 ayat 23? And the very God of peace sanctify you wholly. Apakah di sini ada kata sanctify, dikuduskan? Ya. Siapa yang menguduskan kita, Kak? Bapak. Bapa. Apa ini holy, Kak Ali? Holy. Seluruhnya, Joy. Keseluruhan, that's right, betul. Ya, jadi waktu kita disanctify supaya kita bisa dikirim ke dunia sama seperti Yesus sanctify dirinya. Sanctify-nya itu secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya secara keseluruhan ini apa yang seluruhnya yang harus disanctify? Continue Kak Ali. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Oke, jadi Kak Ali, yang holy itu apa yang harus disanctify? Sanctify itu kan blameless kan? Sama dengan blameless, disucikan. Apa yang harus disanctify? Spirit, soul, and body, that's right. Jadi keseluruhannya itu adalah yang harus disanctify adalah kita punya spirit, kita punya soul, dan kita punya body. Terus dibilang ini, be preserved blameless. Apa artinya preserve blameless? Disiapkan untuk tidak. Jadi saya punya spirit, soul, and body harus tidak ada dosa untuk menunggu apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Makanya ini preparation to meet our God. Jadi untuk saya prepare untuk bertemu Tuhan Yesus, saya punya spirit, soul, and body harus blameless. Halo Boru, apakah kalian sudah siap, Boru? Oke. Jadi sampai kedatangan Tuhan Yesus ya, yaitu adalah sanctify holy. Nah, kita akan lihat, saya cari di dictionary di Google, apa itu spirit, apa itu soul, apa itu body. Nah, ini spirit. Spiritnya ini yang harus di preserve blameless itu adalah non-physical part of a person. Jadi bukan fisik dari orang itu, dan itu adalah emosi, karakter, dengan soul. Itu kita punya spirit. Bukan kita punya fisik, tapi kita punya apa? Emosi, karakter, dengan soul. Nah, how about soul? Actually, spirit dengan soul itu connect each other. Kalau soul itu spiritual atau immaterial part of human being. Jadi soul itu menyangkut dengan spiritual. Jadi sama dengan di atas ini, spirit. Jadi kita punya karakter, kita punya soul, kita punya spiritual, itu harus apa di sini? Blameless kan? Tidak ada dosa sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, kita punya apa lagi? Body. Nah, apa itu body? Kita punya, body itu apa? Kita punya structure ya, kita punya tulang, kita punya apa lagi? Flesh, kita punya organ. Jadi basically yang kita bisa touch ya, I can touch. Dan kalau spiritual kan you cannot touch. Karena itu non-physical part. Itu emosi, karakter, dengan soul. Jadi kita punya body basically, so body and spiritual harus apa? Blameless kan? Harus disanctify sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini tadi dibilang, saya sanctify. Berarti Tuhan Yesus itu apakah dia hanya blameless-nya secara fisik atau keseluruhan?
That's my question. Seluruhan. Keseluruhan kan, makanya Yesus dilambangkan dengan apa? Domba yang tidak bercela. Well, of course kita sudah berdosa, tetapi kita bisa berhenti berdosa ya, amin, dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan minta kita untuk blameless, yaitu kita punya spirit, soul, dengan body sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau pergi ke dunia, we have to have all this, spirit, soul, and body, untuk makanya kan untuk menjadi untuk menjadi witness sama orang lain bisa percaya apa yang kita katakan, yang kita kabarkan adalah dengan melihat apa? Saya punya diri sendirilah. Myself is the example untuk orang-orang di luar. Apakah sampai di situ oke? Oke ya? Oh, oke, tunggu. Let me just move this the right side. Oke. Jadi kalau ada masukan atau pertanyaan, silahkan, karena kita semua ini belajar kan, kita we study this. Oke, jadi bagaimana Tuhan Yesus dibilang, sebagaimana Bapa mengirim saya ke dunia, saya juga mau mengirim saya punya murid-murid ke dunia. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana Tuhan Yesus dikirim ke dunia dan apa yang dia lakukan ke dunia supaya kita juga mengikuti jejak Tuhan Yesus. Oke, Kak Lucy boleh baca Acts 10 ayat 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Oke, jadi sebelum Yesus pergi melakukan pekerjaannya, dia harus apa dulu? Di-anointed kan? Tuhan yang anointed Tuhan Yesus dengan Allah Bapa anoint Tuhan Yesus dengan Holy Spirit dan dengan apa lagi? Power, kuasa. Dan Yesus pergi apa? Melakukan hal-hal yang baik. Selain itu Yesus bikin apa lagi? Healing. Dia menyembuhkan karena God was with him. Jadi untuk kita melakukan hal-hal yang baik, untuk kita mau menyembuhkan orang lain, apakah kita perlu Tuhan atau kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita? Exactly, right? Karena kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal yang baik, saya tidak bisa heal, dan Tuhan bilang, sebagaimana engkau mengirim saya mengirim engkau, kita nggak bisa pergi tanpa ada kuasa Tuhan. Dan itu kita harus mengerti ya. We just have to understand, untuk mau heal orang, untuk mau melakukan hal-hal yang baik, we cannot do it ourselves. Kita butuh Tuhan Bapa untuk berdiam bersama-sama dengan kita. Kita perlu kebenaran Tuhan, apa yang kita lakukan selalu berdasarkan akan kebenaran atau prinsip Alkitab. Itu. Jadi sebelum kita pergi, kita harus tahu bahwa we need God untuk bersama-sama dengan kita melakukan pekerjaan sebagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di dunia ini. Oke, jadi sekarang Jovan boleh baca. Jadi ini yang saya mau baca, yang kita baca ini adalah bagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di dunia ini. Of course, masih banyak lagi, tapi kita hanya ambil hal-hal yang penting saja. Oke, Jovan boleh baca Matius 8 ayat 16. When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out spirits with his word, and healed all that were sick. Oke, Jov. Jadi Tuhan Yesus bikin apa? Jadi dibilang pada sore hari sudah datang, they brought unto him many, banyak sekali orang yang kerasukan dengan setan, dan dia usir apa? Roh setan dengan perkataannya, dan Yesus bikin apa juga, Jov? Dia menyembuhkan orang yang sakit. Jadi apakah ini pekerjaan Tuhan Yesus waktu dia di dunia ini? Iya. Jadi sebagaimana Bapa kirim Tuhan Yesus di dunia ini, begitu juga dia akan kirim kita kemana? Dunia ini, right? Apakah itu suatu tugas? Iya. Tugas kan? Jadi tugas Yesus adalah untuk
heal orang yang sakit, untuk cast out the devil. Dan sebagaimana Yesus lakukan, dia juga perintahkan kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi apakah kita akan melakukan hal yang sama? Iya. Iya kan? Tetapi sebelum Yesus melakukan itu, Yesus bilang apa tadi? I sanctify myself. Right? Bisa nggak tanya pergi, mau sembuhkan orang sakit, terus tanya sendiri sakit? Enggak. Nggak bisa. Makanya kita harus sanctify, kita punya spirit, soul, and body, baru orang lain bisa percaya, right? Oke. Jadi sampai di situ dulu. Nah sekarang ini yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya di Matius 10 ayat 7 dan 8. Siapa lagi di Kak Lucy? Udah ada, udah habis. Udah habis take turn ya? Habis, Auntie. Habis, oke. Jadi kita pergi ke Tante Erli sama Tante Esther. Tante Erli sama Tante Esther. Tante Erli dulu ya. Tante Erli bisa baca Matius 10 ayat 7. Okay. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Oke, jadi Yesus bilang sama murid-muridnya, waktu kamu pergi, as you go preach kan ini. Jadi waktu kamu kasih khotbah sama orang lain, kamu bilang apa? Kerajaan surga sudah dekat. Selain kamu bilang kerajaan surga sudah dekat, kamu harus apa lagi ayat 8? Baca lagi, Joy. Iya, baca. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Oke, jadi waktu Tuhan kasih perintah ini, apakah Tuhan hanya bilang, kamu hanya preach, atau kamu juga harus menyembuhkan orang yang sakit? Apakah Tuhan hanya bilang, kamu hanya preach the gospel, or you have to heal somebody else juga? Heal Heal somebody else, karena ini dua nggak dipisahkan kan, satu ayat 7, satu ayat 8. So when you go preach the kingdom of heaven, or I can say when you give the gospel, don't forget, kamu punya tugas bukan hanya itu, you have to heal the sick, cleanse the lepers. Makanya kita sebelum kita mau kasih sembuhkan orang, kita juga harus sehat. We have to sanctify ourselves, karena you cannot heal somebody kalau kita sendiri apa? Sakit. Makanya dua itu harus jalan sama-sama. You preach the kingdom of heaven is hand, and then you heal the sick. Ini Tuhan punya perintah kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan bilang, sebagaimana Bapa kirim saya mau kirim kamu juga. Bukan hanya murid-muridnya, siapa saya yang percaya kepada perkataannya, saya mau kirim kamu ke dunia. So, Tuhan mengirim kita untuk preach the kingdom of heaven dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Oke, Tante Esther, Lukas 9 ayat 1 dan 2. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Oke, jadi ini kan dia kasih kepada murid-muridnya, dia kasih apa dulu? Kuasa, authority untuk menyembuhkan. Jadi sebelum kita pergi, kita perlu kuasa dari Tuhan. We need God, kita harus depend. Dan ingat, apapun yang kita lakukan itu kuasa dari Tuhan, bukan saya. Makanya kan tadi bilang God, Tuhan, Allah Bapa berdiam di dalam Yesus. Right? Jadi sebelum kita pergi juga kita perlu minta kuasa dari Tuhan. Dan Tuhan kasih kuasa untuk menyembuhkan apa? Penyakit-penyakit di sini. Dan bukan saja menyembuhkan penyakit, ayat 2, Tante Esther. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Kalau kalian lihat ada berapa yang harus dilakukan? Dua witness tadi, di Matius 10 dengan Lukas 9. Apa yang harus dilakukan? Itu menyembuhkan Gospel sama health. Preach the kingdom, the gospel dengan apa? Heal the sick. That's right. Jadi, bukan hanya only preach the gospel, tapi kita dikasih command juga untuk heal the sick.
But just like I just said before, kita nggak bisa heal sakit kalau kita sendiri sakit. Makanya we need to sanctify ourselves, baru kita bisa melakukan hal dua ini. Oke, jadi sekarang kita akan mau baca kutipan dari Ellen White mengenai ministry ya, Tuhan Yesus punya pekerjaan. Kita akan langsung translate di bahasa Indonesia. Itu terdapat di Review and Herald Februari 1, 1898. Dibilang, Christ attached great importance to the work of the ministry. Tuhan kasih great importance to the work of the ministry, pekerjaan ministry. Tetapi ini pekerjaan ministry yang sangat penting ini, this does not mean preaching only. Oh, pekerjaan ministry itu bukan hanya apa sih ini tanya? Bukan hanya khotbah-khotbah, bukan hanya preach. It means personal effort also. Jadi harus ada kita punya personal effort. Kita punya usaha sendiri. Apa kita punya usaha sendiri? Kita lihat sih. The Savior of the world devoted more time and labor to healing the sick than preaching. You guys got it? Enggak? Iya. Juru selamat dunia lebih banyak waktunya untuk apa? Menyembuhkan daripada preaching. When you guys think about it, like bagaimana bagaimana Allah Bapa kirim Tuhan Yesus ke dunia ini, begitu juga Dia kirim kita. Nah, kalau kita baca ini, Tuhan Yesus punya pekerjaan lebih banyak, Dia punya time dan labor to heal the sick dan preaching. Guess what? We have to do the same thing, right? Please don't get me wrong. I do not underestimate. Kita nggak bilang we cannot, atau harus lebih sedikit preachingnya. Tapi prinsipnya adalah dua. Kita kasih gospel dan juga harus apa? Sembuhkan orang yang sakit. Itu dua nggak bisa dilepas. Karena Yesus melakukan hal ini, kita juga harus lakukan hal yang sama. Nanti kita akan baca Ellen White punya quotation. Dan ini hanya fondasi dulu. Belum dia punya hukum-hukum kesehatan. Untuk kita punya preserve, kita punya body itu blameless. Untuk preserve kita punya body blameless, kita harus ikuti hukum kesehatan. Dan kita akan belajar itu ya. Jadi, to become a medical missionary, waktu kita dengar orang-orang yang sudah medical missionary, mereka bilang, untuk menyembuhkan orang, sometimes kita pikir harus gunakan herbs, gunakan ini, gunakan itu, which is true. Tapi yang paling penting adalah apa? Tunjukkan mereka mengenai hukum kesehatan yang Tuhan sudah kasih, dan harus go back to the law of health. Sometimes we don't need herbs untuk disembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan kita kalau kita kembali ke hukum kesehatan. Dan ini Tuhan Yesus lebih banyak healing, dia punya time and labor daripada preaching. Nah, coba lihat di sini ya. His last injunction to his apostle, which is dia punya disciples, his representative upon the earth, dia punya wakil di dunia ini, dia punya injunction-nya itu was to lay hands on the sick that they might recover. Jadi harus turun tangan kepada orang yang sakit supaya mereka sembuh. Terus lihat sini. Waktu Master shall come again, Yesus akan datang, He will commend those who have visited the sick. Jadi dia senang untuk orang-orang yang mengunjungi orang sakit and relieve the necessities of the afflicted. Dan relief itu untuk melepaskan ya orang-orang yang susah. Terus Tuhan Yesus bilang apa kalau kita bikin ini? Well done, sangat baik. Good and faithful servant, He will say. Enter thou into the joy of thy Lord. Jadi apakah kalau kita melakukan ini, kita akan masuk di dalam kerajaan surga? Exactly, right? Tuhan bilang kamu adalah apa? Good and faithful servant. Kamu adalah hamba yang baik dan setia. Masuklah into the joy of thy Lord. Tetapi
sebelum Tuhan bilang itu sama kita, dia ada perintah bahwa kita akan visit the sick, relieve the necessity of the afflicted, dan melepaskan necessity of afflicted ini, orang yang susah ini, terlebih susah dengan burden of sin ya. Jadi kita bisa kasih tahu sama mereka bagaimana bisa stop sinning dan juga menyembuhkan mereka dari penyakit. Dalam yes. Ini apa? Jadi kalau kita preaching tanpa menyembuhkan orang, tanpa healing gitu, nothing. Jadi enggak terlalu berfaedah kalau cuma mengajar aja tanpa menyembuhkan. Oke, jadi nanti kita akan belajar, Tante Esther, mengenai medical missionary itu. Ellen White bilang, medical missionary itu adalah the right hand of the gospel, dan dia juga seakan-akan right hand itu untuk membuka pintu. Buka pintu kepada orang-orang untuk terima kebenaran. Jadi kayak gini, kalau kita kasih medical missionary kan kita akan kasih tahu cara health reform, bagaimana supaya mereka disembuhkan. Dan kalau orang itu disembuhkan, mereka itu lebih open dengan apa? Kebenaran, dengan gospel. Itu prinsipnya ya. Jadi medical missionary itu adalah untuk sebagai membuka pintu orang untuk menerima kebenaran. Karena when you think about it, banyak orang yang reject the truth, atau mereka sudah kayak, nggak mau dengar, nggak mau itu. Tetapi kalau mereka sakit, terus kita sembuhkan mereka, mereka lebih open up terhadap kebenaran. Itu dia punya purpose of medical missionary. Tetapi ada juga, of course, orang yang nggak perlu disembuhkan, mereka terima kebenaran. Tetapi akan lebih banyak, nanti ada Ellen White punya quotation bilang, akan lebih banyak orang yang menerima kebenaran kalau kita kasih penyembuhan medical missionary, they will receive the gospel. Itu gunanya medical missionary atau health message. Oke, Aunty Esther. Ya. Apakah dijawab pertanyaannya? Iya, mengerti. Jadi untuk menyembuhkan seseorang itu, untuk menerima pekabaran itu lebih mudah masuk. Jadi seperti betul, exactly. Dan kalau kita bisa aplikasikan ke diri kita, apakah saya dengan mudah menerima kebenaran kalau saya sakit-sakit? Enggak. Kalau saya sakit kepala, sakit ini, susah kan? Makanya waktu kita kan sudah belajar hari Sabat, beberapa Sabat, bahwa kita punya tubuh ini berkaitan dengan apa? Mental. Pikiran, mental. Jadi kalau saya punya tubuh sakit, kita nggak akan dengan jelas menerima akan firman Tuhan. Nah, makanya ini kan baru fondasinya. Jadi nanti kita akan lebih advance setiap Sabat, lebih dalam lagi belajar kenapa kita harus belajar health message, kenapa harus tahu medical missionary. Karena yang sudah tadi kita belajar, sebagaimana Tuhan kirim Yesus, Yesus juga kirim kita. Dan Yesus dibilang di sini apa? Nggak hanya preach, nggak hanya kasih Bible study, dia malah lebih banyak waktunya untuk heal orang yang sakit. Nah, waktu orang sakit heal, itu gospel masuk sama mereka lebih accept itu gospel, kebenaran Tuhan. That's the way God's work, and that's the way we have to work. Karena ini Tuhan punya method, bukan saya punya method ya. Oke, jadi kita akan maju lagi. Saya punya waktu mungkin hanya 10 menit lagi karena we all to have break sebelum Kak Ralph akan lanjut dengan Bible study. Oke, jadi ini a call to medical evangelist and health education dibilang, when connected with other lines of gospel effort, waktu dihubungkan dengan other lines, usaha mengenai gospel, medical missionary work is a most effective instrument. Coba lihat. Waktu bekerja untuk gospel ya, kasih pekabaran mengenai gospel, apa?
medical missionary itu adalah most effective, yang paling efektif, instrumen yang paling efektif, by which the ground is prepared for the sowing of the seeds of the truth, and the instrument also by which the harvest is reaped. Nah, coba lihat. Jadi untuk ada hubungan dengan gospel, ini Tuhan sendiri yang bilang melalui Ellen White. Medical missionary itu adalah alat yang paling penting untuk prepare tabur bibit dengan bukan hanya tabur, dengan apa juga? Harvest. So when you read this quotation, apakah medical missionary atau health message ini sangat penting? Sangat penting sekali karena ini prepare orang untuk diselamatkan loh. Terus dibilang, medical missionary work is the helping hand of the gospel ministry. Jadi ini medical missionary itu yang menolong apa? Gospel ministry. Jadi mereka berdua bekerja sama, medical missionary help gospel. Terus dibilang, so far as possible, it would be well for evangelical worker to learn how to minister the necessities of the body as well as the soul. Jadi kalau bisa, itu bagus sekali untuk orang yang evangelical worker, harus learn ya. Jadi kita semua belajar kan, kita mau jadi evangelical worker, kita harus belajar bagaimana untuk minister, untuk melayani kebutuhan apa? Tubuh dan juga spiritual. Jadi sekarang kita harus belajar dua hal. Belajar gospel dan juga belajar mengenai kesehatan, health reform. Dua itu Tuhan sendiri bilang itu sangat penting. Dan nanti kita baca di sini kalau dua itu nggak bisa dipisahkan. Begini, mana nah? Oke. For in doing this, jadi kita belajar bagaimana untuk kebutuhan tubuh dan juga soul. For in doing this, apa dibilang? They are following the example of siapa? Christ. Jadi apakah Tuhan melayani jiwa dan juga tubuh, menyembuhkan? Iya. Iya. Jadi kalau kita bilang, oh kita mau, tunggu ya, kita call Kak Dewi lagi kok. Oke, jadi kalau kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, tanya harus bikin apa? Di sini. Medical missionary juga. Iya, harus learn how to minister apa necessity of the body as well as soul. Tuhan Yesus bikin itu di Yohanes 7 bilang sebagaimana Bapa kirim Yesus melakukan pekerjaan itu, kita juga dikirim untuk melakukan pekerjaan itu. Oke, jadi kita akan baca ya karena udah mau habis dia punya jam. Oke, ini dibilang. Udah mau habis, Joy? Halo Kak Dewi, iya cuman sampai sebelum jam 7. Dari jam berapa ini tadi? Jam 6 lewat lah kita mulai. Oh, oke deh. Ya. Thank you lah. Oke, jadi dibilang di sini, no line, tidak ada garis, is to be drawn between genuine medical missionary work and the gospel ministry. Jadi apakah gospel dengan medical missionary bisa dipisahkan atau apakah ada garis pembatas? Atau dibilang tidak ada garis yang bisa memisahkan antara medical missionary dengan gospel? Tidak. Terus dibilang, these two, dua ini harus apa? Blend atau bekerja sama. They are not to stand apart as separate lines of work. Wait, you know what? Kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau kasih gospel ke orang lain, we need medical missionary work. Ini dua nggak bisa dipisahkan. Harus di-blend supaya pekerjaan gospel itu efektif. Dan banyak orang akan menerima kebenaran, kita taruh bibit, dan kita juga apa? Harvest. Terus ini, they are to be joined in apa? Inseparable union, even as the hand is joined with the body. Apakah tanya punya tangan bisa lepas dari body? Nggak bisa. Nggak bisa. Sebagaimana medical missionary nggak bisa pisah dari gospel, sama juga dengan kita punya body dengan tangan nggak bisa terpisah. Ini dibilang inseparable union. Harus sama-sama.
Jadi when you think about it, apakah kita masih ada tugas yang selama ini mungkin di left behind mengenai health reform yang, well, do not condemn others ya. Kita punya responsibility sendiri. Bahwa kita harus tahu bagaimana untuk tahu mengenai health message, tahu medical missionary untuk bisa kita bagikan ke orang lain, kita praktekkan ke diri kita sendiri dan kita bagikan ke orang lain. You know, for me myself, kita banyak sekali yang harus belajar. Mungkin Kak Lucy lebih advance dengan obat-obat alami ini, penyakit ini. Karena Kak Lucy udah, atau some of you guys. But for me di sini kalau ada yang sakit ya cuman pakai buku, tanya tahu kan yang buku apa tuh? Ensiklopedia. Yang kalau sakit ini pakai apa. Tetapi that's not the medical missionary work. Medical missionary work itu adalah nanti kita baca, we have to go back to the law of health yang mana Tuhan sudah kasih. Untuk menyembuhkan orang, kita nggak hanya bilang, oh pakai ini. No, harus assess dia punya gaya hidup bagaimana. Makanya kan Tuhan bilang, I forgive your sins, tapi go and sin no more. Itu di-apply juga dengan physical law. Saya yang sembuhkan kamu, tetapi go dan turut lagi physical law. Kalau kamu break physical law, then you're gonna sick, akan sakit lagi. Dan kalau kita sakit, we cannot be a witness to others. Oke. Nah sekarang, that's good. Tinggal 3 quotation ya. Oke. Jadi apa hubungan dengan the end of the world? Matius 24 ayat 14. Kak Dewi bisa baca Matius 24 ayat 14? Oke. Kita baca. Oke. Matius 24 ayat 14. Yeah. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Jadi gospel itu akan gospel of the kingdom akan di preach into all for the world untuk jadi witness, baru the end akan datang. Tetapi kita sudah belajar gospel itu harus di-combine dengan apa? Health reform kan, medical missionary. Banyak orang terima gospel itu, baru the end shall come. Nah, apa hubungannya gospel dengan medical missionary ya di quotation ini? This is very beautiful waktu kita baca. Dia punya kutipan. Ellen White bilang, I'm fully in favor of this resolution because I know that medical missionary work is the gospel in apa ini? Practice. Jadi, in other words, saya bisa taruh di sini, genuine medical missionary, ini Ellen White bilang, work is the gospel practice. Atau medical missionary is the gospel in practicality. Kalau kita preach mengenai gospel, guess what? Medical missionary adalah gospel in practicality. Yang kita bikin sehari-hari. That's medical missionary. That's health message. Ini Ellen White bilang. Terus dia bilang, and as the Lord has declared, is never 2 kali, never to be separated from the gospel ministry. Waduh. Jelas sekali Ellen White bilang, medical missionary itu adalah gospel in practice dan jangan pernah terpisah dari gospel. 2 kali loh dia bilang, never be separated. Ya, go ahead. Tuhan sering bicara 2 kali ya, kayak itu. Kalau 2 kali apa itu, Aunty Dewi? Penting kan? Berarti penting, kayak verily gitu. Kan, I say unto you, to witness, establish. Jadi kalau dibilang never to be separated, berarti we have to combine medical missionary dengan gospel. So for me myself, when I read this, you know, waktu kita kasih sama kalian kan, I have to prepare juga. Saya bilang, wah, ternyata kita masih ada hal-hal yang kita sendiri belum benar-benar tekunin ya, istilahnya we have to learn a lot ternyata dalam waktu yang singkat, belajar mengenai gospel dan juga apa? Medical missionary, karena Ellen White bilang jangan dipisahkan. Ini bukan saya yang bilang ya, ini Ellen White yang bilang.
Nah, ini tadi kita sudah belajar. Terus dibilang di Christian Service, medical missionary work is apa dibilang? Pioneer work of the gospel. Pekerjaan pertama, pioneer dari gospel. In the ministry of the word and in the medical missionary work, the gospel is to be preached dan juga apa? Praktis. Bagaimana kita bisa praktis the gospel yang sesuai kutipan ini? How do you practice the gospel? Apa ini? Kesehatan. That's right, Om Sudung. Genuine medical missionary atau health message. Itu gospel in practicality. Jadi gospel itu bukan hanya kita preach. You have to stop sinning. You have to this and that. And yet, in reality, you breaking God's law by breaking health message atau kita tidak ikut, kita tidak mau care atau kita nggak pusing sama orang yang sakit. Sedangkan orang yang sakit itu butuh kita untuk kita bisa help mereka biar mereka bisa sembuh. Dan kalau mereka bisa sembuh, it's very easy untuk kasih kita punya gospel. Dan itu Tuhan punya method ya. It is not my method, this is not my message. Kalian baca sendiri, dia punya kutipan dan dikonflik dengan apa? Holy Spirit. Jadi ini adalah hanya satu fondasi yang kita kasih untuk sahabat ini, karena waktunya kan hanya 1 jam. Nah, kita tadi mulai udah jam 6 lewat, dan jam 7 kan kita tahu akan sambung dengan Kak Ralf. Jadi, apakah dengan prinsip hanya yang satu ini, apakah kita bisa mengerti bahwa medical missionary dengan gospel nggak bisa dipisahkan? Iya. Dan apakah ini, waktu kita bikin ini, apakah kita mengikuti Tuhan Yesus? Siapa yang mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi? Coba. Exactly. Di mana ayatnya tanya? Revelation 14:4, right? Yeah. Follow the Lamb whithersoever he goeth. Dan the Lamb di dunia ini atau Tuhan Yesus, dia melakukan apa? Preaching dengan healing. Kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, mengaku mengikuti follow the Lamb whithersoever he goeth, kita harus preaching dengan healing. Dua itu nggak bisa dipisahkan. Dan sebelum saya heal, sebelum kita menyembuhkan orang lain, kita harus tahu hukum kesehatan, kita apply untuk diri kita. Dan tadi kan dibilang sanctify, blameless, kita punya spirit, body, and soul, baru orang lain akan percaya bahwa kebenaran kita yang kita berikan itu emang betul gitu. Kalau saya mau sembuhkan orang lain, saya juga sakit-sakit ini, orang bilang, you know what, I'm not sure. I'm not sure if I will trust you because kamu sendiri aja masih sakit, gimana kamu menyembuhkan saya? Atau dalam kata lain yang kedua, oh you have to stop sinning, Tuhan Yesus sudah mau datang. And reality kita punya hidup tidak stop sinning. Orang mau percaya nggak? Nggak kan? Sama gospel dengan medical missionary prinsipnya itu sama. Jadi yang paling penting adalah kita harus belajar mengenai hukum kesehatan. Kita ikut hukum kesehatan bukan karena kita harus, tetapi karena kita mencintai Tuhan. Tuhan sudah bayar tubuh kita dengan darahnya. Apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mau vindicate Tuhan punya karakter kepada orang lain. Dan itu hanya satu prinsip untuk sahabat ini. Nanti next time kita akan belajar prinsip yang lain. Dan tadi yang baru John ini kita punya judul ada preparation to meet our God. Ini kita punya persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita harus tahu gospel dan kita tahu kita sudah belajar apa? Prophecy. Prophecy after another prophecy. We know midnight is coming. Tapi bukan hanya itu. Remember, we have to know the health message juga supaya orang lain, kita punya teman-teman di family, di nominal, atau orang-orang dunia, mereka akan lebih gampang menerima kita punya prophecy kalau kita bisa sembuhkan dari penyakit mereka.
Oke, so far apakah ada pertanyaan? Kita punya pelajaran hanya sampai di situ dulu untuk hari Sabat ini yang ada di Indonesia dengan yang ada di sini. Apakah ada pertanyaan so far? Oke. Ada pertanyaan sebenarnya, Sister. Oh, oke, Om. Go ahead, Om. Iya, iya. Ya, jadi memang ini hal yang sangat krusial. Jadi, Betul. ya, saya kebetulan juga punya ipar sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Iya. Jadi memang ya kita udah berbicara-bicara mengenai gospel juga sedikit-sedikit ya. Iya. Tapi ya kebetulan juga ketua jemaat. Memang agak sukar ya, Sister, karena sekarang dia mempunyai penyakit sepertinya kalau kita analisa itu tukak lambung. Jadi maaf kata kotorannya itu hitam gitu, Sister. Iya, iya, iya. Ya, jadi memang ya nanti hari Senin mau di endoskopi katanya. Jadi memang kita harus memberitahukan kepada dia. Cuman seperti kita ketahui, kita juga tidak punya cukup sources atau ilmu untuk memberitahukan bagaimana itu. Jadi, itu. Jadi bagaimana? Betul itu. Jadi sebelum kita pergi menolong orang lain, ya kita harus educate, kita punya diri sendiri dulu ya mengenai penyakitnya ini apa. Karena ada satu kutipan Ellen White bilang the greatest education, pendidikan yang sangat penting itu adalah untuk mempelajari kita punya tubuh. Kita punya tubuh, bagaimana tubuh itu bekerja, fungsi-fungsinya bagaimana. Jadi makanya Om Sudung, kita kan baru mulai start ini, bukan berarti saya itu sudah ahli atau pakar, enggak. Saya juga baru mulai baru mulai start belajar dan mungkin one of this day kita bisa saling bertukar pikiran mengenai hal itu dan kita juga bisa belajar untuk bagaimana cara menolong mereka yang sakit. Karena kita nggak bisa kasih kalau kita juga nggak tahu. Ya, Sister. Makanya jadi memang terima kasih. Jadi karena gospel ini kan tidak bisa lepas daripada missionary, health missionary ya. Iya, iya. Jadi ini memang yang harus kita persiapkan dan ini memang tantangan bagi kita. Jadi memang bagaimana nanti praktikalnya di kita mungkin kita bisa belajarlah sama-sama ya, itulah Om. Jadi kalau bisa kita belajar dalam grup ini, siapa yang ada informasi ini, informasi itu, bagaimana bisa sembuhkan ini. Tapi yang paling penting adalah refer mereka to the law of health. Jadi pas mereka sembuh, mereka tidak melanggar lagi dan tidak sakit lagi. Itu yang paling penting. Dan kita akan belajar sama-sama. It's not bukan dari saya, please kita semua belajar sama-sama ya, karena saya juga belajar dan kita hanya share dulu prinsip-prinsipnya dan I wanna study. To be honest, I wanna study about that supaya bisa tolong orang lain dan orang lain bisa dengan mudah menerima akan pekabaran nubuatan yang kita sudah belajar selama ini. Anyway, Kak Ralf sudah ada. Halo Kak, selamat sabat semuanya. Iya, selamat sabat. Iya, jadi pas kebetulan udah selesai. Aduh, sorry kita ada. Baru dari another Bible study. Oh, that's fine Kak Ralf. Ya, kita ngerti Kak Ralf ada itu. Jadi Kak Ralf datang langsung mulai dengan Kak Ralf punya Bible study. Jadi pas jam 7 exactly kita udah selesai. Oke, jadi kita mungkin bisa sambung lagi next time. Jadi kalau ada pertanyaan, ada info untuk bisa di-share, kita belajar sama-sama mengenai itu. Oke, hai Kak Jackie. Hai Joy. Sama sahabat di sana. Ada direkam, Joy? Ada recording. Sekarang, jadi kita akan ganti host-nya ke Kak Ralf ya. Supaya Kak Ralf jadi host. Oh ya, tapi saya harus rekam di sini soalnya. Tapi gimana? Kita harus